Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada MK Penelitian Tindak Kelas. Gimana kabarnya teman-temanku? Semoga kita tetap diberi kesehatan agar kita tetap bisa menjalankan rutinitas seperti biasanya. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Abdul Hakiki, teman saya saudari Ayu Nur Aini, dan yang terakhir teman saya saudari Ufit Fitriani, di mana kami akan membahas mengenai sistematika PTK bab 1 pendahuluan. Adapun subtema yang akan kami jelaskan, yang pertama latar belakang masalah yang akan dijelaskan oleh Ayu Nur Aini, kemudian rumusan dan identifikasi masalah yang akan dijelaskan oleh Ufit Fitriani, dan yang selanjutnya tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang akan dibahas oleh saya sendiri. Adapun yang pertama yaitu mengenai latar belakang masalah, di mana akan dijelaskan oleh Ayu Nur Aini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan materi pada pertemuan kali ini, yaitu tentang sistematika bab 1. Nah, bab 1 ini berisi tentang pendahuluan, di mana dalam pendahuluan ada yang namanya latar belakang. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih latar belakang itu. Latar belakang adalah informasi yang tersusun secara sistematis berkenaan dengan fenomena atau problematika yang menarik untuk diteliti. Nah, latar belakang ini dimaksudkan untuk menjelaskan alasan mengapa si peneliti memilih masalah tersebut untuk diteliti. Kemudian setelah latar belakang itu ditemukan, kenapa sih peneliti melakukan penelitian itu, alasannya apa? Nah, itu dituliskan di latar belakang. Setelah latar belakang tertulis, maka akan menghasilkan yang namanya judul penelitian, seperti itu. Itu yang dinamakan latar belakang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hal-hal apa aja yang harus ada dalam latar belakang. Yang pertama itu faktor yang menjadi perhatian, di mana seorang guru harus tahu apa sih yang menjadi perhatian bagi siswa di dalam kelas, seperti itu. Terus yang kedua itu ada informasi kasus atau informasi tentang masalah yang akan diteliti. Nah, di sini bisa guru menggalinya dari warga sekolahnya seperti satpam atau murid langsung, kepala sekolah, pokoknya sivitas akademika di sekolah tersebut. Terus yang ketiga itu ada tonggak problematika. Nah, seorang guru juga harus yang namanya tahu tentang tonggak problematika ini, karena akan memudahkan guru tersebut dalam melanjutkan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan di bab berikutnya dalam penelitian tindak kelas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat mengenai latar belakang. Yang pertama itu hal-hal yang ideal, terus aktual, ada kesenjangan, masalah utama, konsekuensi apa yang muncul bila masalah tersebut tidak diteliti atau dibiarkan, terus di mana hal itu terjadi, terus interferensi ada yang relevan. Jadi yang paling penting dalam latar belakang ini adalah adanya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Jadi di situ ada gap. Ketika harapannya seperti itu, seperti ini, ternyata kenyataannya
lain gitu. Maka di situ ada yang namanya masalah, dan masalah tersebut emang layak diteliti. Seperti itu syarat-syarat dalam latar belakang. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya mengenai latar belakang masalah dalam sistematika PTK bab 1. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumusan dan identifikasi masalah. Nah, jadi rumusan masalah itu merupakan pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah yang sedang terjadi atau masalah yang kita ambil untuk diteliti. Nah, di sini ada beberapa kondisi yang bisa dilakukan untuk membuat rumusan masalah. Yang pertama, masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau kalimat pertanyaan. Yang kedua, rumusan masalah hendaknya jelas dan padat, namun dapat dipahami. Yang ketiga, rumusan masalah berisi implikasi atau adanya kaitan data untuk memecahkan masalah. Yang keempat, rumusan masalah merupakan dasar membuat hipotesis. Dan yang terakhir itu, masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Nah, jadi dalam perumusan masalah ini terdapat pertanyaan-pertanyaan yang nantinya dapat menghasilkan untuk membuat hipotesis, juga judul penelitian. Selanjutnya di sini ada cara untuk merumuskan masalah. Yang pertama yaitu dengan cara menurunkan masalah dari teori yang telah ada, seperti masalah yang ada pada penelitian eksperimental. Yang kedua, biasanya cara untuk merumuskan masalah itu dengan observasi langsung. Nah, seperti yang dilakukan oleh ahli-ahli peneliti sosiologi. Jadi ketika mereka mendapatkan masalah dari lapangan, lalu pernyataan tersebut dikuatkan dengan teori-teori yang sudah ada. Nah, tapi dengan demikian bukan berarti penelitian yang tidak didukung dengan teori itu tidak bisa dipakai. Malahan bisa jadi dengan tidak didukung dengan teori-teori yang telah ada tersebut dapat menimbulkan atau menghasilkan teori yang baru. Ya, selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian adalah penjelasan tentang untuk apa penelitian dengan topik yang dipilih dilakukan. Jadi dalam tujuan penelitian kita diharuskan menjelaskan untuk apa sih topik yang kita pilih dan dilakukan penelitiannya. Nah, itu merupakan tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian secara umum yakni ada 3. Yang pertama, untuk memperoleh pengetahuan dan penemuan baru. Jelas biasanya para peneliti akan mengambil topik atau judul dalam penelitiannya sesuatu yang belum diteliti oleh seseorang. Kemudian selanjutnya untuk membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Dan juga biasanya sang peneliti biasanya ingin mengetahui atau lebih menggali sesuatu yang sudah ada, penelitian sudah ada. Jadi untuk meyakinkannya maka diadakan penelitian. Kemudian selanjutnya itu untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Jadi yang selanjutnya itu tujuannya agar tidak berhenti di situ. Penelitian terus digali dan itulah merupakan tujuan penelitian. Kemudian selanjutnya itu manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah kontribusi penelitian terhadap bidang keilmuan yang dipelajari, sesuatu yang dihasilkan dan penelitian bisa membawa dampak apa bagi pembaca ataupun penulisnya. Jadi manfaat penelitian itu biasanya berdampak pada orang yang membaca dan juga orang yang menulis penelitian tersebut atau melakukan penelitian tersebut. Kita mungkin sebelumnya sudah mengetahui apa itu makna manfaat. Kemudian secara umum manfaat dalam penelitian itu dibagi menjadi 2, yaitu manfaat secara praktis, manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktis secara langsung dari hasil penelitian dapat digunakan oleh masyarakat untuk memecahkan berbagai macam rumusan masalah praktis. Jadi manfaat praktis itu bisa digunakan secara langsung
Dan manfaat teori, kemudian yang kedua yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritis, keberfungsian penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi manfaat teoritis itu bisa menjadi manfaat ke depannya, bukan secara langsung, atau mungkin juga akan menjadi manfaat sesuatu ke depan atau yang akan datang. Itu merupakan manfaat teoritis. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami mengenai sistematika PTK bab 1 pendahuluan. Mungkin jika ada sesuatu yang ingin dipertanyakan atau kurang dipahami, langsung saja tulis di dalam komentar GCR, atau mungkin seseorang yang bukan dari kelas kami atau dari seorang yang lihat di video ini, langsung saja di kolom komentar YouTube. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.